Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir aplikasi akuntansi masjid yang memudahkan kita untuk mencatat transaksi dengan mekanisme buku kas yang hanya dengan sekali input maka otomatis semua laporan keuangan yaitu laporan penghasilan, laporan perubahan aset neto, kemudian juga laporan posisi keuangan itu akan tersaji secara otomatis. Jadi tinggal kita isi identitas masjid, kemudian kita catat transaksi di buku kas. Contohnya, misalkan 1 Januari, ya, cukup 1 garis miring 1, enter. Nah, nanti akan ada di tahun ini. Kemudian nomor bukti, misalkan nomor urut, nomor bulan, kemudian unit kantor pusat, misalkan seperti itu. Ini hanya untuk mengarsipkan saja biar tertib gitu ya. Misalkan menerima infak kotak Jumat. Nah, di sini akun yang kita pilih adalah infak kotak Jumat. Tinggal kita ketik infak, kemudian drop down-nya diklik, infak kotak Jumat. Jenis kasnya adalah kita sekarang udah zamannya pakai kris ya, tapi kalau tunai tinggal kita pilih tunai ya, atau pakai Bank BSI. Misalkan tunai dulu ya, tunai dulu. Nah, di sini jenis dananya adalah karena infak berarti tanpa pembatasan. Kalau zakat berarti dengan pembatasan, gitu ya. Kita terima berapa? Misalkan 30 juta. Nah, seperti ini. Maka dengan begini, maka otomatis laporan penghasilan sudah muncul 30 juta. Gitu ya. Kemudian satu contoh lagi, misalkan kita input tanggal 2 Januari 2025 ya. Nomor buktinya sama, copy paste saja. Ini karena masih di bulan Januari jadi nomor 002 gitu ya. Nah, di sini ya, membayar ya, infak khotib misalkan ya. Nah, di sini tinggal kita ketik khotib. Nah, misalkan seperti itu, kata kuncinya aja sebenarnya sih ya. Nah, di sini beban infak khotib ya, imam sholat Jumat. Misalkan kita pakai transfer saja, boleh ya. Bank BSI atau bank lain, nanti di coanya bisa disesuaikan. Nanti bisa dilihat petunjuk penggunaan aplikasi. Nah, di sini pakai tanpa pembatasan, kemudian di sini misalkan 2 juta. Nah, seperti itu. Maka otomatis nanti di laporan penghasilan sudah muncul itu ya, bahwa ada infak ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan satu lagi. Zakat misalkan ya, kita terima zakat misalkan tanggal 3 bulan Februari 25. Nah, ini bisa copy paste ya. Karena di bulan Februari ya, di sini maka 02. Mulai dari 01 lagi penomorannya, gitu ya. Misalkan menerima zakat mal. Nah, seperti itu. Maka di sini kita tinggal ketik mal. Nah, itu boleh juga. Atau zakat. Boleh. Penerimaan zakat mal. Kemudian pakai transfer misalkan ya. Terus kemudian di sini jangan lupa karena zakat maka ada pembatasan karena hanya yang berhak menerima ya nanti penyalurannya. Nah, di sini misalkan terimanya 10 juta. Bukan di pengeluaran, tapi di penerimaan 10 juta. Maka otomatis nanti di laporan penghasilan sudah muncul tuh penerima zakat 10 juta. Dan nanti ketika penyaluran juga demikian. Misalkan bisa kita salurkan. Nanti tinggal penyaluran gitu ya. Misalkan contoh ya, satu lagi contoh tanggal 4 Februari gitu ya. Di sini ada penyaluran zakat nih ya, satu lagi nih. Ya, menyalurkan zakat ya kan? Ke misalkan siapa ya? Fakir miskin bisa ya. Ini miskin. Nah, miskin atau fakir bisa ada di sini. Kemudian di sini pakai tunai biasanya begitu ya. Ini tentu saja dengan pembatasan, kemudian kita pengeluarannya misalkan 1 juta. Ya. Maka otomatis di sini di laporan penghasilan akan ada ya penyaluran di sini. Nih 1 juta. Penyaluran zisfaf ya zakat gitu. Dan laporan ini bisa dicetak bulanan. Jadi kalau mau laporannya itu bulan Januari atau mau triwulanan, bulan Maret atau mau semesteran. Ya, semesteran misalkan bulan 6 atau tahunan, bulan 12 itu bisa dan yang lain itu menyesuaikan ya. Jadi semua menyesuaikan. Tinggal dicetak saja ini.
tinggal cetak laporan keuangannya. Ya, biasanya kalau bentuknya masjid itu yayasan, maka ini sekaligus bisa menjadi lampiran untuk pelaporan SPT. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.